Oke, ketemu lagi dengan saya. Kita lanjut ke pelajaran lintas minat kimia. Untuk hari ini kita bahas materi tentang persamaan reaksi kimia. Oke, kita bahas satu persatu materi ini. Yang pertama, yang kita bahas itu pengertian dulu. Yang kedua, bagaimana cara menulis persamaan reaksi kimia. Yang ketiga itu bagaimana menyetarakan persamaan kimia. Kenapa harus disetarakan persamaan reaksi kimia itu? Nah, ini akan kita bahas pada pokok bahasan hari ini. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa sih reaksi kimia? Reaksi kimia adalah proses di mana suatu zat mengalami perubahan kimia untuk membentuk zat baru dan memiliki sifat yang berbeda dari zat asalnya. Ini contoh reaksi kimia. Di sini contoh reaksi kimia pembentukan garam. Di sini ada dua unsur, Na dan Cl. Jadi ini yang disebut dengan reaksi kimia. Jadi Na dan Cl itu mengalami perubahan kimia menjadi NaCl. Di sini NaCl itu zat baru hasil bentukan dari zat natrium dan klorin yang mempunyai sifat berbeda dari zat asalnya tadi. Natrium itu seperti yang kita ketahui itu adalah garam yang sifatnya saya rasa sudah paham semua, sudah ngerti. Memiliki sifat yang berbeda dengan Na dan Cl. Na itu sifatnya natrium, bentuknya gas, warnanya putih, kemudian berbau tidak enak seperti itu. Dan klorin ini sifatnya racun, warnanya kuning, kemudian wujudnya gas. Nah, ketika dia mengalami reaksi kimia, terjadilah yang namanya perubahan kimia, sehingga membentuk NaCl yang sifatnya berbeda dari zat asalnya. Nah, pada reaksi kimia itu ditandai biasanya dengan adanya endapan. Jadi kalau di dalam praktikum, jika suatu zat itu digabung dengan zat lain atau direaksikan dengan zat lain, maka biasanya tanda-tanda adanya suatu reaksi kimia itu biasanya ada endapan, pembentukan gas, terjadi perubahan warna, perubahan suhu, dan lain-lain. Pada reaksi kimia itu biasanya terjadi menunjukkan perubahan zat-zat selama reaksi kimia itu berlangsung. Pada persamaan reaksi kimia itu umumnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ini disebut dengan reaktan. Nah, ini disebut dengan reaktan. Sedangkan ini disebut dengan produk. Reaktan ini adalah zat yang mengalami reaksi, sedangkan produk itu adalah hasil reaksinya. Ini bisa dibolak-balik garis panahnya. Yang penting tahu yang mana namanya produk, mana yang namanya reaktan. Untuk reaktan itu cirinya biasanya ada tanda positifnya ini. Ini namanya reaktan atau zat yang mengalami reaksi. Sedangkan produk ini cirinya tidak ada tanda positifnya ini. Ya. Itu yang kita bahas pertama, pengertiannya dulu. Next. Bagaimana menulis persamaan reaksi kimia? Reaksi kimia itu umumnya ditulis seperti ini. Ada tanda panah, ada tanda positif, ada tanda panah. Nah, ini biasanya ditulis seperti ini secara umum persamaan reaksi kimia. Apa sih arti dari persamaan ini? Kita andaikan 4 ini
A kecil ya. Kemudian Na itu A besar. Kemudian S dalam kurung kita simbolkan A dalam kurung. Kemudian tanda plus ya, tanda plus. Untuk yang lain sama ini. Kemudian tanda panah. Kemudian ini C, Na-nya C besar. Ini sama. Kemudian G-nya dalam kurung. Nah, ini C dalam kurung. Apa sih arti dari lambang-lambang itu? Untuk A, ini A yang kecil tapi tidak ada kurungnya, ini B, kemudian C. Nah, ini namanya koefisien reaksi. Biasanya dia berupa angka. Nah, berupa angka yang berada di depan zat. Kemudian A besar dan B besar ini disebut dengan reaksi atau reaktan, atau kita sebut zat yang mengalami reaksi boleh. Kemudian yang C besar ini disebut dengan hasil reaksi atau produk. Untuk A dalam kurung, B dalam kurung, C dalam kurung, ini disebut dengan wujud zatnya. Jadi bentuk zatnya itu apa? Apakah solid, padat, liquid, cair, atau gas, atau aqueous atau larutan. Sedangkan tanda plus ini bereaksi dengan untuk tanda panah ini menghasilkan. Nah, jadi reaksi 4Na plus O2 panah 2NaO itu membacanya 4 molekul padatan natrium, 4 molekul padatan S natrium bereaksi plus tanda plus ini dengan 1 molekul gas oksigen, 1 molekul gas oksigen menghasilkan 2, koefisiennya 2 molekul gas natrium monoksida. Nah, itu untuk membacanya. Untuk penulisan persamaan reaksi saya rasa udah paham ya. Kemudian kita bahas ke selanjutnya, penyetaraan reaksi kimia. Penyetaraan reaksi kimia itu adalah menyeimbangkan jumlah atom. Nah, ini penyetaraan reaksi kimia itu menyeimbangkan jumlah atom yang dimiliki oleh masing-masing unsur atau zat pada suatu persamaan reaksi kimia. Jadi penyetaraan itu menyeimbangkan jumlah atomnya dari masing-masing unsur. Jadi kalian harus tahu jumlah atom setiap unsur itu berapa. Itu nanti kita coba di contoh soal. Dan mengapa kau harus disetarakan? Yang pertama, untuk memenuhi hukum kekekalan massa. Jadi harus sesuai dengan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu apa sih? Jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Nah, ini jadi jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama, sehingga jumlah atom reaksi itu harus sama antara zat yang mengalami reaksi dan zat hasil reaksi, itu harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi teori atom Dalton. Karena di dalam teori atom Dalton itu menyatakan dalam reaksi kimia itu tidak ada atom yang hilang atau tercipta, tetapi hanya terjadi penataan ulang. Jadi di sini diartikan jumlah atom dan jenis atom dalam reaksi kimia adalah tetap atau sama. Ya ini makanya kenapa harus disetarakan.
Jadi kalian kalau di soal, kalian harus menyetarakan reaksi dulu, baru mengerjakan soalnya. Ya, next, ini langkah-langkah penyetaraan reaksi kimia. Ada 8 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, menentukan dulu mana zat yang disebut dengan reaksi, mana zat yang sebagai produk. Itu harus ditentukan dulu. Kemudian menulis rumus kimia. Rumus kimia kemarin sudah kita bahas untuk penamaannya. Kemudian menulis wujud zatnya, yang tadi yang solid, liquid, aqueous. Nah, itu. Kemudian menulis lambang positif. Kemudian menulis lambang tanda panah. Kemudian, nah ini yang penting, menghitung jumlah atom pada setiap ruas. Jadi jumlah atom untuk setiap zat itu ditulis. Yang ketujuh, nah ini tolong diperhatikan. Jika belum setara, maka hanya boleh menambahkan koefisien saja di depan unsur. Tidak boleh mengubah rumus kimia yang sudah ada. Itu ya. Ini langkah-langkahnya. Nah, untuk slide berikutnya kita coba langkah-langkah tadi. Ini contoh soal, setarakan persamaan reaksi kimia H2 plus O2 menghasilkan H2O. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama cara langsung. Cara langsung itu cara membandingkan antara zat yang bereaksi dengan zat hasil reaksi. Itu kita bandingkan langsung berapa jumlah atomnya. Cara yang kedua itu cara tidak langsung. Ini cara menggunakan persamaan reaksi kimia. Oke, kita coba untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita coba selesaikan soal kemarin. Ketahui sebuah persamaan H2 plus O2 menjadi H2O. Kita gunakan dulu cara langsung. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan jumlah atomnya dulu. Yang kedua, membandingkan jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri mana? Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Atau ruas kiri itu reaksi, ruas kanan itu hasil reaksi. Langkah yang ketiga, setelah membandingkan, jika ada perbedaan jumlah atom, maka memberi koefisien ke salah satu unsur yang memiliki jumlah atom yang berbeda. Oke, kita coba langkah-langkah itu. Yang pertama, langkahnya menentukan jumlah atom. Tapi sebelum menentukan jumlah atom, untuk membandingkan kita bagi dua terlebih dahulu karena di sini ada reaksi dan hasil reaksi. Membagi dua bagian, maksudnya seperti ini. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada unsur H. Kemudian ada unsur O. Berapa jumlah atom unsur H? Di sebelah sini ada 2.
unsur O-nya berapa jumlah atomnya? 2. Nah, itu yang di sebelah kanan atau reaksi sudah diketahui jumlah atom unsurnya. Nah, yang di sebelah kanan jumlah atom unsurnya berapa? H-nya ada 2, O-nya ada 1. Nah, setelah diketahui jumlah atomnya, maka kita membandingkan jumlah atomnya setiap unsur atau zatnya. Di sebelah kiri jumlah atom H ada 2. Di sebelah kanan jumlah atom H ada 2. Maka ini sudah setara. Karena jumlah atomnya sama. Nah, sekarang kita lihat yang O. Yang O jumlah atomnya di sebelah kiri 2, di sebelah kanannya 1. Berarti belum setara. Maka agar ini setara, maka yang dirubah atau diberi koefisien itu yang O. Yang O bisa kita lihat di sini. Di sini ada 2 atom O, di sini ada 1. Maka agar terjadi kesetaraan, jika di sebelah di sini dikasih 2, maka kan akan merubah jumlah atom H. Nah, maka yang perlu ditambahkan koefisien itu yang di sebelah sini. Bagaimana caranya? Caranya dengan menambahkan koefisien setengah di sini. Supaya apa? Supaya O-nya itu nanti berjumlah 1. Karena kan di dalam kimia kan seperti ini. Setengah O2. Berapa jumlah atom O-nya? Jumlah atomnya setengah dikali 2 sama dengan 2/2 sama dengan 0. 1. Maka O itu 1. Maka reaksinya menjadi gimana? H2 plus setengah O2 menghasilkan menjadi H2O. Ya. Kita cek. Ini sudah setara apa belum? H-nya di sini 2, O-nya di sini 1, di sini H-nya 2, di sini O-nya ada 1. Maka reaksi ini sudah setara. Oke, kita coba cara matematis atau cara matematika bagaimana menyetarakan persamaan reaksi. Masih sama, masih kita membahas tentang H2O, bagaimana menyelesaikan persamaannya dengan cara matematika. Kemarin ada soal persamaan reaksi kimia, dia sudah setara apa belum? Oke. Ini reaksinya H2 plus O2 menjadi H2O. Ya. Bagaimana cara matematika? Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Yang pertama itu membuat persamaan dulu. Membuat persamaan matematikanya dulu. Nah, ini ya. Yang kedua, menghitung nilai koefisien. Nah, yang ketiga baru memasukkan nilai koefisiennya ke reaksi kimia.
Oke, kita coba untuk menyelesaikan ini dengan cara matematika. Yang pertama, membuat persamaannya dulu. Sebelum membuat persamaan, itu kita membuat koefisiennya dulu di depan zat atau senyawanya. Koefisiennya bukan berupa angka tapi berupa abjad. Ini saya misalkan koefisiennya A, di sini B, di sini C. Oke. Nah, untuk langkah yang pertama itu membuat persamaan matematikanya dulu. Di sini ada unsur apa aja? Ada unsur H, kemudian ada unsur O. Persamaan matematikanya H gimana? Nah, untuk membuat persamaannya seperti ini. 2, ini 2A, ya, tidak ada lagi sini. Nah, untuk yang ruas di sebelah kanan itu kita buat menjadi sama dengan unsur H-nya di mana? Di sini. Berarti 2A itu sama dengan 2 dikali C, 2C. Oke, untuk yang H sudah selesai. Sekarang untuk yang O. Yang O di sini B, berarti dia 2 dikali B, persamaannya menjadi 2B itu sama dengan sini O-nya berarti 1 dikali C sama dengan C. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, baru kita mulai menghitung nilai koefisiennya. Di sini menggunakan misal. Untuk lebih gampang itu kita misalkan A itu nilainya sama dengan 1. Boleh Kak nilai yang lain Pak? Boleh. Tapi untuk lebih gampangnya itu 1 saja. Oke, baru kita masukkan ke persamaan matematikanya. Kita cari satu-satu. H sama dengan unsur H itu sama adalah persamaannya 2A sama dengan 2C. A kita masukkan 1, berarti 2 dikali A-nya 1 sama dengan 2C. Maka nilai C berapa? Nah, 2 dikali 1 itu 2 sama dengan 2C. Maka nilai C berapa? C itu sama dengan 2 per 2 sama dengan C. 1. Maka C itu nilainya 1. Ya, untuk yang H sudah selesai. Sekarang yang O. Yang O persamaannya 2B sama dengan C. Karena C di sini sudah dapat, maka 2B sama dengan 1. Kan nilai C tadi 1. Maka nilai B itu sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai ini. Sudah dapat koefisiennya, nilainya ke dalam persamaannya. Maka persamaannya menjadi seperti apa? Ini A H2O plus BO2 menjadi CH2O. A-nya berapa A? 1, berarti H2O. Plus B-nya berapa? Setengah O2. C-nya berapa? 1, berarti H2O. Karena 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, ini untuk secara penyelesaian persamaan penyetaraan reaksi kimia dengan menggunakan cara matematika. Oke, kita coba lagi contoh soal menyelesaikan reaksi yang lebih sedikit rumit. Oke, kita coba. Ada sebuah reaksi, tolong disetarakan. HNO3 plus H2S menghasilkan NO plus S plus H2O. Kita cek dulu sudah setara apa belum reaksi itu. Kita bagi 2 biar lebih cepat, ruas kiri dan ruas kanan. H
Ini jumlah atomnya ada 1, kemudian N itu ada 1, O-nya ada 3. Ini kemudian yang He2S, H-nya ada 2, S-nya ada 1. Jika dia berada dalam satu ruas yang sama, maka unsur boleh ditambahkan. Ini H-nya sama dengan 2 ditambah 1 berarti 3. Untuk yang ruas sebelah kanan sudah selesai. Kita lanjut ke ruas sebelah kiri sudah selesai, kita lanjut ruas sebelah kanan. Sebelah kanan atomnya apa aja? Ada N, jumlah atomnya 1, O-nya 1, kemudian S-nya 1, yang H2O, H-nya 2, O-nya 1 jumlah atomnya. Sudah setara apa belum ini? Kita cek satu persatu dengan membandingkan ruasnya. Yang H ini jumlah atomnya yang H di sebelah kiri ada 3. Maka di sebelah kanan ada 2. Berarti dia karena tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka dia belum setara. Kemudian yang N. Yang N di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. Berarti dia setara. Kemudian yang O. Yang O sebelah kiri 3, di sebelah kanan ada, ini belum dijumlahkan, O-nya ada 2. Maka dia belum setara. Kemudian S. S di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, maka dia setara. Maka bisa dipastikan karena ada 2 atom yang belum setara, jumlah atom yang belum setara, maka reaksi ini belum setara. Oke, bagaimana menyetarakan reaksinya? Kita gunakan cara matematika dengan menambahkan huruf di depan senyawanya. Kita tambahkan dulu di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E. Oke, ada persamaan A, B, C, dan D, kemudian E. Maka kita cari persamaan matematikanya. Kita selesaikan dulu satu persatu unsurnya. Pertama unsur H dulu. Di unsur H itu persamaannya menjadi gimana persamaan matematikanya? Karena H memiliki 1 atom, maka 1 dikali A. Berarti di sini persamaannya A untuk yang H yang ini. Kemudian yang ini karena ada tanda plus 2 kali B, maka 2B. Ini untuk persamaan matematika yang sebelah kiri. Kemudian karena di sebelah kanan tentu otomatis ada H, maka tanda panah diganti sama dengan mana H-nya? Nah, ini berarti 2 dikali E. 2 dikali E. Nah, ini untuk persamaan H yang didapat dari H. Kemudian setelah H, N. Yang N persamaannya 1 dikali A, berarti dia A. Ada tidak setelah sini? Tidak ada, berarti langsung sama dengan N-nya ada di sini, berarti 1 dikali C. Untuk yang N. Kemudian ini H-nya sudah, O-nya belum ya. O, karena di sini ada 3, berarti 3 dikali A, berarti 3A. Ini ada lagi tidak sama dengan ini O-nya
berarti sama dengan 1 dikali C plus ini O aja, berarti 1 dikali E. Kemudian setelah O hanya sudah S di sini 1 dikali B, berarti B sama dengan, ada tidak panah, S-nya di sini. Nah, ini berarti 1 dikali D. Nah, sudah didapat persamaannya, maka tinggal kita selesaikan persamaan ini untuk mencari angkanya, angka koefisiennya, dengan memisalkan, misal nilai A itu sama dengan 1. Maka A ini itu kita masukkan angka 1 untuk mencari nilai koefisien masing-masingnya. A, B, C, D, E itu berapa nilai koefisiennya. Karena nilai A 1, maka ini bisa kita gunakan untuk mencari yang nilai C. Nah, ini kita pakai yang N dulu. N itu rumusnya A sama dengan C. Karena nilai A ini 1, maka nilai C itu sama dengan 1. Oke, sudah didapat ya nilai C-nya 1. Karena nilai C sudah diketahui, maka bisa kita pakai untuk mencari nilai E. Nah, ini bisa kita pakai, A sudah diketahui, C juga sudah diketahui. 3A rumus persamaannya sama dengan C plus E. A tadi berapa? 1, berarti 3 dikali 1 sama dengan C-nya 1 plus E. Maka 3 kali 1 itu 3 sama dengan C-nya 1 plus E. Maka bisa didapat nilai E-nya itu, ini pindah ke sini, 3 dikurang 1 sama dengan E. E sama dengan 2. Nah, ini yang E sudah dapat. Kemudian kita lanjut ke nilai A dapat, C dapat, E dapat. Nah, bisa kita lanjut untuk mencari nilai B. Kan persamaannya A plus 2B sama dengan 2E. A-nya itu 1 plus 2 dikali B-nya berapa tadi? B-nya belum diketahui. Kemudian nilai E-nya 2. 2 dikali 2. Nah, ini kita selesaikan dulu. 2 kali 2 4. 2B itu sama dengan 4 dikurang 1. 2B itu sama dengan 3. Maka nilai B itu sama dengan 3/2 atau 1/2. Nilai B sudah dapat. Sekarang kita cari nilai D, berarti yang S sama itu persamaannya B sama dengan D. Nilai B itu 1/2, berarti nilai D itu juga 1/2. Ya, berarti bisa disimpulkan di sini nilai A itu 1, nilai B itu berapa? 1/2. Kemudian nilai C-nya berapa? Nilai C-nya 1. Kemudian nilai D-nya 1/2.
kemudian nilai E-nya 2. Ya, sudah didapat. Ini nanti yang menjadi koefisien menggantikan huruf di depan senyawa-senyawa ini. Ya, coba sekarang kita masukkan AHNO3 plus BH2S CNO plus DS plus EH2O. Nah, ini yang kita ganti dengan koefisien yang sudah kita dapat tadi, ya. A nilainya berapa? 1. Berarti kalau 1 tidak perlu ditulis kembali karena dia sendiri. Berarti HNO3 plus B 1,5, berarti 1,5 H2S. Kemudian C itu 1, berarti dia sendiri, NO plus D-nya 1,5 S plus E-nya 2H2O. Nah, inilah penyetaraan reaksinya. Sekarang saya tidak mau ada nilai pecahan di sini, Pak. Boleh kita sederhanakan dengan mengalikan 2 agar dia nilainya tidak menjadi pecahan. Karena di sini dikalikan 2, maka semua harus dikalikan 2. 2 dikali ini 1 berarti 2HNO3 plus 2 dikali 1,5 itu nilainya 3H2S. NO-nya menjadi 2NO. Kemudian 2 dikali 1,5 3S plus 2 dikali 2H2O 4H2O. Nah, inilah reaksi yang akan kita pakai. Oke. Sekarang kita cek apakah reaksi ini sudah setara apa belum dengan mengecek semua atomnya, setiap unsur. Di sini ada unsur H. Berapa jumlah atomnya? 2. N ini kan 1 dikali 2. N di sini jumlah atomnya 1 dikali 2 berarti 2. Kemudian O. O di sini ada 3 dikali 2. Kasih kalikan koefisiennya 6. Ini untuk yang HNO3. Kemudian yang H2S. H2S unsurnya H, jumlah atomnya 2 dikali 3. 6. Ya, 2 dikali 3 6. Kemudian S-nya ada 3. Kemudian yang sebelah kiri beres, sebelah kanan N-nya ada 2, O-nya ada 1 kali 2 2. Kemudian S-nya ada 3. Nah, ini H2O-nya. H-nya ada 2 kali 4 8. Kemudian O-nya ada 4. Ini boleh dijumlahkan 4 5 6 6. Ini hanya ada 6 7 8. Hanya ada 8. Nah, kita cek H-nya itu sudah setara belum? H-nya di kiri ada 8, di sebelah kanan ada 8. Maka sudah setara. Kemudian N di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan juga ada 2, maka sudah setara. Setelah NO di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan juga sudah ada 6, maka setara. Kemudian S di sebelah kiri 3, di sebelah kanan 3, maka setara. Maka reaksi ini hasilnya, maka ini sudah setara. Oke. Ya, saya rasa itu dulu penjelasan dari saya. Silahkan kalian coba di latihan
di menu latihan. Silahkan kalian mencoba, nanti kemudian dikirim ke Google Classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.